Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang perangkat lunak, di mana materi sebelumnya itu membahas tentang sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan firmware. Iya, jadi sekarang materinya tentang perangkat lunak. Jadi perangkat lunak itu adalah atau perangkat keras sendiri tidak bisa bekerja tanpa adanya perintah-perintah khusus yang dapat memerintahkan menggunakan suatu sistem operasi komputer. Ya, jadi kalau secara definisinya perangkat lunak atau istilah software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dapat disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, ditulis oleh komputer. Jadi istilah lainnya adalah software atau perangkat lunak ini adalah aplikasi. Secara umum kita sebut dengan istilah aplikasi. Jadi aplikasi ini bisa dimodifikasi, bisa kita tuliskan di format, bahkan disimpan ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah program komputer itu sendiri. Selanjutnya fungsinya perangkat lunak itu adalah sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user atau pengguna komputer dengan perangkat keras. Jadi perangkat lunak atau software itu adalah sebagai sarana interaksi sebagai penghubung antara user atau pengguna dengan perangkat keras yang digunakan. Ya, selanjutnya software secara umum terbagi atas 3 bagian: sistem operasi, program aplikasi, dan bahasa pemrograman. Seperti jadi sistem operasi nanti kita akan bahas, dan program aplikasi. Baik, kita bahas tentang sistem operasi. Ya, jadi sistem operasi itu merupakan hal dasar dari sebuah komputer, ya, yang berfungsi untuk mengatur segala aktivitas komputer, mengontrol sumber daya komputer, dan menyediakan landasan sebagai komputer program aplikasi komputer menjalankan. Jadi contohnya sistem operasi yang saya gunakan atau yang kita gunakan sistem operasi dari Microsoft Windows. Jadi sistem operasi ini harus ada ya. Pertama kali setelah perangkat keras itu misalnya dirakit atau dipasang, maka selanjutnya adalah memasang sistem operasi. Sama kalau di HP kita itu sistem operasinya adalah menggunakan Android misalnya atau macOS, itu banyak sekali ya. Itu contoh-contohnya. Jadi contohnya selain itu ada Linux ya, ada Unix, ada DOS, dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum yang digunakan adalah Microsoft Windows. Ya, ini tampilannya, logo-logonya seperti ini. Ada Windows 7, Unix, ya, IBM, ya, ada Ubuntu, Unix, ya, Windows, seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya sistem operasi Windows. Jadi Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Jadi satu perusahaan Microsoft namanya menggunakan antarmuka atau Graphic User Interface, ya, berbasis GUI istilahnya ya. Kemudian Microsoft Corporation itu adalah perusahaan multinasional yang berkantor di Redmond, Washington, Amerika Serikat, yang mengembangkan, membuat lisensi, dan mendukung produk dan jasa yang terkait dengan komputer yang didirikan oleh Bill Gates ya pada tanggal 4 April 1975 ya. Sudah sangat lama sekali ya. Kemudian contoh tampilannya ini masih ada yang masih dulu Windows 95. Windows 98 ini masih yang versi jadulnya. Windows Me Millennium ya, kemudian Microsoft Windows XP ya, ini tampilan seperti ini. Selanjutnya sistem operasi Linux ya, sistem operasi Linux. Ini contohnya, nama Linux berasal dari nama pembuatnya, itu adalah Linus Torvalds ya. Jadi Linux ini nama yang diberikan kepada sistem operasi bertipe Unix yang dikembangkan menggunakan bebas dan sumbernya terbuka. Jadi Linux banyak juga varian-variannya atau versi-versinya. Ya, ada istilahnya disebut dengan istilah distro ya, distro. Ya. Kemudian contohnya seperti banyak sekali, ada Slackware ya, dia logonya adalah penguin ya. Ada SUSE, ada Ubuntu ya, ada Debian, Mandriva, Ubuntu ya, pokoknya banyak, ada Fedora. Ini digunakan biasanya
di jaringan-jaringan seperti itu. Kemudian macOS ya, ini kita biasa seperti dengan Apple, sistem operasi yang dibuat oleh Apple Compute. Ya, ini adalah komputer khusus atau istilahnya adalah komputer Macintosh. Ya, dan tentunya tidak kompatibel dengan yang Windows, dia tersendiri oleh perusahaannya. Ya, mulai dari rakit. Dia juga punya operasi versi-versinya, ada nama macOS X10, Cheetah, Puma, Jaguar, dia nama-nama sama-sama binatang, Lion, Leopard dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya, dia logonya adalah Apple yang sudah digigit saat kita. Ya. Tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Ya, jadi dia tampilan tombolnya itu di atas ya. Oke, selanjutnya kita lanjut di perangkat. Ya, ini banyak. Jadi perangkat lunak aplikasi itu banyak. Contohnya aplikasi software ya istilahnya. Jadi perangkat lunak aplikasi atau software yang berfungsi untuk menyelesaikan tugas. Ada software yang dibuat untuk komersial atau untuk berdiri dan diperjualbelikan. Jadi maksudnya adalah software itu tidak gratis, mereka menjual, jadi mereka membuat kemudian dipasarkan. Kemudian setiap software itu mempunyai nama dan punya fungsi tertentu. Ya. Kemudian contoh software aplikasi, ya contohnya aplikasi Office atau untuk perkantoran, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Untuk ada aplikasi desktop publishing, ada Adobe PageMaker, Publisher, InDesign yang biasa digunakan untuk desain ya. Kemudian aplikasi untuk mendesain, ada AutoCAD ya, misalnya untuk buat gambar-gambar jembatan, konstruksi, itu sama aplikasi CAD namanya. Kemudian aplikasi internet, ya ada khusus untuk internet saja. Jadi aplikasi Internet Explorer, Chrome, Mozilla, jadi tidak bisa digunakan untuk mengetik. Ya, begitupun dengan aplikasi Word, tidak bisa digunakan untuk internetan, tapi hanya untuk mengetik saja misalnya, atau Excel dan sebagainya. Jadi ada khusus fungsinya masing-masing. Kemudian ada aplikasi editor teks, ada Notepad, WordPad gitu. Kemudian contoh aplikasi yang lain, contoh antivirus ya, ada Avast, Kaspersky, Avira ya. Kemudian desain grafis, CorelDRAW, ada Photoshop, seperti itu. Kemudian aplikasi editing audio, ada Audition, Audacity, ada Cool Edit, khusus untuk audio saja. Ya, tidak bisa digunakan untuk menggambar dan sebagainya. Begitupun dengan desain grafis, ya seperti itu, banyak fungsinya. Aplikasi editing video ada Premiere, Corel Video Studio, ada Pinnacle, ya. Semuanya itu diinstal di dalam komputer kita. Ada aplikasi animasi, contohnya kita mau buat aplikasi animasi yang digunakan membuat animasi, hasilnya di animasi ini ada Flash, ada Switchmax dan sebagainya. Oke, contoh aplikasinya seperti ini ya, dalam bentuk ikon-ikon ya. Ini untuk aplikasi berselancar di internet atau istilahnya browsing. Kemudian aplikasi untuk misalnya untuk animasi, ini ada Flash, ada Dreamweaver, Word, Excel, ini komputer video, ini adalah ikon-ikon yang digunakan untuk kita bekerja. Kemudian yang ini bahasa pemrograman ya, istilahnya coding seperti itu. Kemudian ada aplikasi yang lain, ada Flash, AI, Adobe Illustrator dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ini banyak, ini hampir sama ya, digunakan untuk di dalam komputer kita. Seperti itu. Dia sebenarnya tersimpan di dalam drive C ya. Jadi aplikasi itu tersimpan di dalam drive C, di dalam program files. Ini semua aplikasi yang tersimpan dalam komputer kita setelah terinstall, contohnya Adobe. Ya, ini semua. Jadi kapan ada file dari salah satu file ini yang hilang atau korup, maka dia tidak akan bisa bekerja. Contoh aplikasi untuk ngedit video, ada mengedit foto dan sebagainya pakai Photoshop ya. Kemudian untuk Microsoft Word ya, itu untuk mengetik misalnya. Kemudian aplikasi yang ini untuk presentasi ya, untuk presentasi. Jadi semuanya punya fungsi. Jadi makin banyak kita install di dalam komputer kita, tentunya makin banyak yang tersimpan di dalam komputer kita.
Ya, sekarang mudah untuk mendapatkan itu, sudah ada internet dan sebagainya, bahkan sekarang sudah serba online semua. Jadi ada Office-nya, di Word juga sudah dalam bentuk online sekarang. Jadi tinggal pakai bikin di HP atau di komputer, yang penting terhubung dengan internet. Nah, ini contohnya ya untuk ngedit foto ya. Kemudian ada Corel untuk untuk desain grafis ya. Pokoknya banyak, ada untuk converter, ada pemutar musik, banyak ya. Saya pikir itu pengenalan tentang aplikasi atau sistem atau perangkat lunak. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa video ini di like, subscribe, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.